Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, makalah kami, yaitu tentang pengertian, komponen, dan pendekatan dalam kurikulum. Izinkan saya memperkenalkan anggota. Nama saya Anita. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua, dan Dea Mariana sebagai pemateri 1, Sylvia Ayuningrum sebagai pemateri 3. Berikut langsung saja kita simak penjelasannya. Saya Dea Mariana akan menjelaskan tentang mata kuliah kajian kurikulum, dan saya merupakan anggota dari kelompok 1 yang bertemakan pengertian, komponen, dan pendekatan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Langsung saja. Pengertian kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Namun dalam pandangan modern kali ini, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan pembelajaran saja, akan tetapi meliputi peningkatan mutu dari peserta didik dengan cara mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum adalah salah satu unsur penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, kurikulum harus dirancang dengan baik dan perlunya perubahan dan pengembangan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman kali ini. Selain urgensi di atas, kurikulum merupakan bagian dari faktor yang sangat menentukan dalam proses pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, sehingga dimungkinkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Beberapa pengertian kurikulum ya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner, kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terstruktur dan tersusun. Menurut Inlow, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing peserta didiknya untuk memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, menurut Kerr J.F., kurikulum adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan kelompok baik di luar ataupun di dalam sekolah. Berdasarkan uraian dari pengertian beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman baik formal maupun non-formal, terstruktur maupun tidak terstruktur dengan baik atau tidak, yang dilakukan oleh peserta didik selama mereka masih mengenyam pendidikan di level pendidikan tertentu. Terima kasih. Baik, nama saya Anita. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian yang penting dan dapat mendukung operasinya secara baik. Nah, bagian-bagian ini disebut komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, proses belajar mengajar, dan terakhir evaluasi. Nah, kelima komponen ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, komponen tujuan. Menurut Sadullah dalam bukunya tahun 1994 yang mengutip pendapat Hummel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama, yaitu setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, equity atau kesetaraan. Nah, dalam kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga, survival. Itu memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya budaya kepada semua generasi dengan memberikan pendidikan, panduan pendidikan untuk saling memahami. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap
jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar, yaitu adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Kedua, tujuan jangka menengah atau goals. Nah, tujuan ini merujuk pada jenjang sekolah, jenjang SD, sekolah dasar, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tujuan jangka pendek atau objektif. Nah, tujuan ini dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Siswa mengerjakan aljabar dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat, dan sebagainya. Selanjutnya ada komponen isi atau materi. Nah, materi pembelajaran itu disusun secara logis dan sistematis. Ya, komponen isi ini segala sesuatu yang diberikan pada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program setiap bidang studi tersebut. Nah, bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Nah, materi pembelajarannya itu harus secara logis dan sistematis dalam bentuk pertama, fakta. Sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan abstraksi dari sekumpulan fakta atau informasi atau stimulus yang memiliki ciri sama. Yang ketiga yaitu teori, yaitu merupakan penjelasan mengenai hubungan antara suatu konsep dengan konsep lain. Yang keempat, generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang kelima, prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang keenam, prosedur. Yang ketujuh, hukum. Ungkapan istilah, kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang 9, contoh atau ilustrasi. Ke-10, definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu kata atau hal dalam garis besarnya. Nah, yang ke-11, yang terakhir yaitu postulat. Yang ketiga ada komponen strategi pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olahraga, dan olah rasa, dan olah otak. Keempat ada komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar juga merupakan indikator keberhasilannya pelaksanaan kurikulum, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum ya. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yuningrum. Sebagai pemateri 3 akan membahas tentang pengertian dari pendekatan dalam kurikulum. Pendekatan ini lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat, yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematik untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Itu menurut
Syahputri 2015. Selanjutnya, di dalam teori kurikulum, setidaknya terdapat beberapa macam pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu ada pendekatan subjek akademik, di mana pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya, matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA, IPS, dan sebagainya, seperti yang lazim digunakan pada sekolah-sekolah sekarang ini. Dan penerapannya ini ada di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis kompetensi atau KBS, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang lebih menekankan pada pengembangan kemampuan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistik, di mana humanistik ini yaitu pendekatan yang berpusatnya pada siswa dan mengutamakan perkembangan afektif siswa dengan prasyarat dan sebagai bagian dari integral proses belajar. Menurut Somantri dalam Abdullah Idi, bahwa pada pendekatan humanistik ini prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan terhadap tanggapan, minat, dan kebutuhan dari kemampuan seorang anak. Yang keempat ada pendekatan pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan atau mengkaitkan tema-tema yang overlapping untuk dikemas menjadi satu tema besar, kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran ketika di kelas. Selanjutnya, yang kelima adalah pendekatan komprehensif. Nah, pendekatan ini adalah melihatnya yaitu dengan melihat, memperhatikan, dan menganalisis kurikulum keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu ada pendekatan rekonstruksi sosial, di mana pendekatan kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan masalah sosial masyarakat dan politik masyarakat dan juga perkembangan ekonomi. Nah, di dalam kurikulum ini juga bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.